menjadi bangunan yang kuat dan dilekatkan, dihubungkan satu dengan yang lain, menjadi bangunan yang ditempati oleh Roh Allah. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita beribadah adalah refleksi dari hubungan itu sebabnya kita tahu menyerahkan diri, maka kita akan dibentuk, dijadikan satu kesatuan. Ingat, menanti kedatangan Tuhan tidak boleh sendiri-sendiri. 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana tidak disebutkan seorang diri. 5 adalah satu persatuan, satu kesatuan, satu persekutuan yang terus dibangun. Tinggal kita pilih mau menyatu dengan yang bodoh atau yang bijaksana. Tapi kalau kita mau bijaksana, sering ngumpul, amin, untuk berdoa, belajar firman, supaya kita bisa menanti kedatangan Tuhan, dipersiapkan. Tuhan bilang kalau kita sudah dipersiapkan, Tuhan datang nempel tubuhnya. Gereja Tuhan adalah tubuhnya. Yesus Kristus adalah kepala dari tubuh itu, akan menyatu dengan kita. Rapture segera akan terjadi. Sudah siap saudara? Tidak bisa main-main, tidak ada yang berikutnya. Tunggu berikutnya aja. Tidak ada pesawat berikutnya. Tanpa pesawat soalnya ya. Jadi kita harus siap-siap, menyesal kalau tidak. Saya sebagai hamba Tuhan hanya ingin agar supaya saudara terus saling memperhatikan. Karena kalau kita saling memperhatikan, ada teman di hati saudara yang tidak datang, tolong ditanyakin. Saudara adalah bangunan Allah yang siap untuk mencari mereka semuanya. Katakanlah tidak cukup, bisa ditambah servis berikutnya. Amin. Ada yang punya alasan begini, tidak cukup, nanti aku tidak punya duduk. Sudahlah, aku mengalah biar yang lain dapat tempat. Jangan segan-segan, datang aja. Kalau nggak cukup masih bisa dibuka di belakang, di depan, bahkan bisa servis berikutnya. Amin. Karena itu kehadiran saudara tidak bisa digantikan oleh orang lain. Saudara yang akan dibangun, dirajut bersama-sama. Percaya? Kalau kita percaya pasti dapat sesuatu yang Tuhan inginkan. Saudara gue yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita sudah menjadi satu bagian, kita harus lakukan apa? Kita provokasi hal-hal yang baik. Ingkari satu dengan yang lain. Saya mau cerita sedikit tentang apa yang sedang kita nanti-nantikan. Tadi malam mulai tercipta, walaupun banyak sekali hambatannya, tetapi itu seperti sudah dikandung 2 tahun bersama Ibu Arumi dan beberapa orang. Aduh, sungguh-sungguh kami itu setiap kali hari Rabu komselang, ini hasilnya. Selalu menceritakan gimana ya supaya orang lain datang pada Tuhan, ya gimana ya, didoain apa namanya ya, Golden Care. Itu sudah 2 tahun kita terus ucapkan, terus kita doakan. Ternyata tadi malam disambut luar biasa sama orang-orang yang di luar Tuhan, dan mereka siap untuk mendukung. Itu adalah salah satu bangunan belum terselesaikan, tapi lumayan sudah kelihatan bangun fondasi. Batu penjerunya Yesus mulai ditancapkan, dan mereka katakan, aku siap membawa teman-temanku datang kepada Tuhan. Betapa indahnya. Itu tidak sekejap mata, itu harus menyerahkan diri. Kita kumpul setiap Rabu di konselan Brooklyn Green. Saudara, kalau di rumah tidak bisa tercetus ide ini. Hambatannya begitu banyak, tetapi kami terus berdoa ketika mengalami kesulitan. Berdoa. Jadi bukan menampilkan acara saja atau makanan saja, tapi kita melihat komitmen mereka yang menyerahkan diri, bahkan mau menyerahkan teman-temannya. Kota ini membutuhkan saudara. Apabila setiap saudara punya ide yang sama, hati yang sama, kemauan, kerinduan, dan penyerahan yang sama untuk dibangun, dirajut oleh Tuhan Roh Kudus, maka pasti terjadi. Setiap sabuk akan dipenuhi dengan persekutuan yang luar biasa, dahsyat. Saudara mau? Saudara mau? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Biar Tuhan melihat ini komitmen jemaat Tuhan. PIC akan menyebar ke setiap sabuk. Jangan cuma McDonald. Haleluya. Setiap orang mau datang persekutuan. Ini rumahku, ini persekutuan PIC. Aku siap membantu kamu. Bagaimana caranya? Pasti kita bantu. Kita akan backing saudara, topang saudara. Kayak orang tua dengan anak, kalau mau bukain bisnis, masa sih anaknya yang modalin? Pasti kita akan modalin saudara. Pasti Tuhan akan siap memodalin, karena pekerjaan ini bukan milik hamba Tuhan di sini, tapi pekerjaan ini adalah milik Allah. Dia akan bertanggung jawab.
Saya sudah melayani Tuhan sekian puluh tahun, tetapi Tuhan tidak pernah membuat saya makan batu. Kalau ada batu di beras, berasnya dimakan, batunya dibuang. Tuhan itu memelihara burung-burung di udara. Apalagi kita benci mata Allah, duta besar Allah. Saudara ikuti jejak kami aja. Amin. Jangan berhenti kalau kita tidak berhenti. Kalaupun kita berhenti, tolong didorong. Jangan didorong supaya jatuh, didorong dengan motivasi, dengan doa, ditopang sehingga semua bergerak sampai Yesus datang kembali. Jangan ada satu pun yang ketinggalan. Haleluya! Kami rindukan ketemuan di surga sana. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya menyerahkan diri, bukan cuma hura-hura atau social gathering. Kalau begitu banyak tempat saya di kota asal saya itu sudah kenyang. Mau cari makan juga sudah kenyang, mau cari rumah sudah kenyang, mau cari apa? Cari saudara. Cari perkenanan akan Tuhan. Karena Tuhan ingin meletakkan kami di sini supaya saudara dibantu. Tolong direspon. Kalau saudara diajak ke gereja, jangan tidak dijawab. Tolong kasih tahu alasannya apa, sehingga kita tidak fokus saudara terus ditangisin. Amin. Masih banyak jiwa-jiwa yang harus ditangisin. Chaplain School siap untuk ditolongin. Dan dia katakan Kemis ini kita akan meeting, bantu menjadi guru bahasa Indonesia, volunteer. Kita tidak cari mereka karena dibayar. Kita cari mereka supaya mereka datang pada Tuhan. Siapa yang ingin ikut, daftarkan diri saudara. Mereka butuh banyak saudara. Sekarang kan virus corona sudah pergi. Kita bisa mulai modali mereka dengan bukan bantuan food bag karena mereka mau supply, tapi kita bisa bagikan karena kita hanya disuruh paket-paket aja. Banyak yang bisa dikerjakan. Bayangkan Chaplain Street itu kan kita yang berkunjung. Kalau Chaplain School kita cuma kasih brosur, dia yang kasih parentnya. Parentnya itu 900 murid kali berapa? 10 kali. Berarti 900 kali 10, 9.000 parent yang siap menanti saudara. Mau apain mereka itu? Kalau saudara siap, katakan aku siap jam sekian doain mereka. Aku siap jam sekian melakukan apa yang diperintahkan kepada saya. Banyak job description sini. Tidak ada yang nganggur. Amin. Pahala menanti kita. Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau kita ingkari satu dengan yang lain, bukan supaya gerejanya maju, bukan supaya banyak jiwanya, tapi supaya Tuhan berkenan untuk kita. Kita menjadi bangunan yang rapi, tersusun, menjadi rumah Allah Roh Kudus. Haleluya. Nah, hasil kesatuan itu apa? Bukan supaya dilihat orang foto sana, foto sini, mejeng sini, mejeng sono. Tidak. Kalau kita itu foto karena kita memperlihatkan bahwa Tuhan hidup dalam hidup saya. Tapi itu belum garis akhir yang kita sampai. Tujuannya bukan. Kita mau supaya jawaban doa kita untuk kota ini bisa dimenangkan bagi kerajaan surga. Siap saudara? Tentara siap? Katakan aku siap. Haleluya. Kalau 2-3 orang bersekutu berdoa, di situ ada jawaban. Biar kita mau bangun rohani kita, virus diusir. Ini kota yang luar biasa. Kita terus ucapkan saat doa hari Selasa, hari Jumat terus diucapkan. Pastor dia bilang, ucapkan, virus harus berhenti, virus harus berhenti. Kita harus bisa ke gereja. Diucapkan, kota-kota yang lain, negara-negara yang lain masih terkungkung. Ini rahasianya. Kita terus ucapkan, kita mau ke gereja. Kalau sudah diberi kesempatan, tapi belum dipakai, rugi sekali. Tuhan ingin bukan supaya kita senang pulang dari gereja, tapi kita bisa terbangun dan dirajut dalam satu kesatuan. Dan kesatuan itu hasilnya apa? Ada urapan dan berkat Allah. Mazmur 133. Sungguh alangkah indahnya dan nikmatnya apabila saudara hidup rukun bersatu sama. Kalau kita terus menyerahkan hidup kita, kita dapat kekuatan. Tuhan bilang Imamat pasal 26 ayat 8. Kalau 5 orang berkumpul bisa mengalahkan 100. Haleluya. Kalau 100 yang berkumpul bisa mengalahkan 10.000. Berlipat-lipat kali ganda. Jadi saudara mau kumpul berapa? Tolong dipanggil teman-temannya. Satu yang panggil itu memang caci makinya dapat cuma 1. Katanya ibu aja yang dapat caci maki, kan ibu dijadikan hamba Tuhan. Kayaknya ibu memang cocok. Ibu pantas dicaci maki karena ibu kan sudah dedikasikan hidup saudara. Hidup ibu kepada Tuhan. Saya nangis saudara. Kalau mereka caci maki itu saya nangis. Kalau saudara siap menangis untuk jiwa-jiwa, tolong panggil mereka. Panggil bukan sekedar hai apa kabar, ayo ke gereja, sampai dia duduk, sampai dia tidak bosan. Itu berhasil. Dan itu belum dapat pahalanya.
sampai dia diubahkan, sampai dia masuk di dalam kerajaan surga waktu terangkat hidup-hidup. Apakah saudara tidak ingin mereka terangkat? Kalau saudara ingin mereka terangkat, panggil mereka. Tidak ada jalan lain, tidak ada pabrik lain, tidak ada. Hanya gereja yang bisa memproses mereka supaya karakternya dibersihkan, diterima, diampuni. Air mata kita yang tiap hari kita teteskan, Tuhan perhitungkan. Kalau saudara dicaci maki, ya Tuhan, Engkau yang lebih dahulu caci maki. Untuk mengampuni kita, kita hanya menyalurkan kasih Allah. Kadang-kadang kita dicaci maki, saudara. Tadi pagi aku dicaci maki, habis lagi. Tapi saya serahkan sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Karena Engkau masih mau panggil saya untuk menjadi semen yang menyatukan mereka. Tapi tidak cukup tangan saya, saudara. Ketik-ketik tidak cukup. Sampai Pak Johan bilang, berapa temanmu? Saya bilang, mungkin lebih dari 30.000. Tapi kalau saudara mau menyatukan hati saudara, tolong ambil bagian. Sehingga mereka tidak hanya fokus, dia kira saya yang mau cari jemaat. Saya ini sudah cukup hidup, makan itu untuk 50 tahun itu sudah ada tabungan saya. Tapi kalau saya ingin saudara datang, bukan supaya saudara menyenangkan hati saya, supaya Tuhan mau menyatukan kita satu dengan yang lainnya. Jadi saya ingin saudara, supaya saudara terlibat. Ini adalah panggilan Allah yang luar biasa. Supaya kita semuanya berlari sebelum Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih. Kalau kita satu dengan yang lain, bersatu, Tuhan akan menopang kita. Kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Mari pemain musik, kita nyanyikan pujiannya. Ku mau menyenangkanmu. Kiara malam masakan. Kalau saudara mau bangunkan komitmen saudara, katakan kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan. Kadang-kadang tangisan saya tidak bisa lagi saya stop. Karena saya merindukan jiwa-jiwa lapar dan haus mencari jiwa yang terhilang. Kiara malam-malam si kiara malam-malam kiara malam-malam sakara ya malam-malam kuria malam-malam sakara kiara malam-malam si kiara malam-malam yang demi nama diriku. Terus sembah dia kiara malam kiara malam samamu dalam segala kiara malam sakara ya yang bisa menyembah Tuhan, sembah dia. Pakai bahasa rohmu, ini adalah peperangan rohani yang kita harus lakukan bersama.
saudara yang sudah angkat tangan saudara, jangan ragu-ragu, izinkan Roh Kudus mencatat masuk di dalam suatu program rajutan. Babak pertama, di dalam nama Yesus kami lepaskan berkat untuk setiap saudara. Kami lepaskan berkat yang istimewa. Roh Kudus tempati kehidupannya. Setiap jiwa-jiwa yang akan kami rebut, berikan ide yang cemerlang, berikan hikmat Bapa. Kami tidak bisa jalan sendiri. Kami rindu Tuhan, bergotong royong mengikat kami, lekatkan kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Hancurkan segala benteng-benteng musuh yang seringkali menggagalkan rencana Allah. Kota ini kami mempersembahkan kepadamu. Kami serahkan, baik yang tua, muda, maupun anak-anak. Semuanya tidak ada yang ketinggalan. Saat Tuhan Yesus datang kembali sudah diproses. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Buat rajutan tercipta dalam hidup kami yang begitu indah. Oh, ya Allah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara yang masih memiliki problem karena sakit penyakit, karena ancaman apapun juga, taruh tangan saudara di dada. Saya juga akan berdoa sebagai hamba Tuhan. Biar kiranya kasih karunia-Mu Tuhan menolong mereka di dalam segala duka cita yang terdalam. Kami hancurkan semua keputusasaan. Pergi, tinggalkan, darah Yesus sucikan. Bebaskan semua ikatan apapun yang membuat sulit untuk dapat jawaban. Hari ini kami sudah menyatakan hubungan kami mulai tercipta Tuhan. Kami datang beribadah karena kami mau membangun hubungan bukan saja dengan sesama kami, tapi dengan Tuhan. Kami percaya apa yang kami ikat di dunia ini terikat di surga. Kami lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Kami lepaskan damai sejahtera, kesembuhan, pemulihan, sakit, penyakit, kutuk, apapun dari nenek moyang maupun dari siapa saja. Kami sudah hancurkan di bawah kaki Yesus. Darah anak domba Allah sucikan kami semua. Bebaskan gereja-Mu, semua pelayan-pelayan Tuhan memiliki semangat yang berapi-api, menjadi pendoa-pendoa syafaat, sehingga tidak berdoa hanya untuk kemampuan dan kemauannya sendiri, tapi karena mau meraih jiwa-jiwa dipersembahkan kepada Tuhan. Kami tidak bisa menginvestasikan harta kami karena Engkau tidak perlu harta. Engkau membutuhkan jiwa-jiwa. Kami mau confirm semua harta, kekayaan, waktu, pikiran, hati, jiwa kami dengan segenap akal budi kami, segenap kekuatan kami, karena kami mengasihi Engkau. Biar semua tercipta untuk rajutan yang istimewa, yang ilahi. Pakai hidup kami meteraikan firman-Mu, berkati semua jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Tuhan. Oke, dulu sebentar. Silakan duduk Bapak Ibu. Bulan ini kita bicara soal hubungan di dalam gereja. Minggu lalu Pastor B bicara soal satu sama lain itu mesti direkat. Dan minggu kemarin kita belajar love in action. Gimana kasih itu merekatin satu sama lain. Nah, hari ini mereka bicara tentang rajutan di dalam Tuhan. Nah, kita akan mengenal begini Bapak Ibu. Tadi dibilang bahwa kedatangan Tuhan itu diumpamakan seperti 5 nadara yang pintar, 5 nadara yang apa? Bodoh. Tadi dibahas, dibilang bahwa nggak disebut satu nadara, tapi dibilang 5 nadara bijak dan 5 nadara apa? Bodoh. Izinkan saya mau bahas kata 5 ini. Tahu nggak Bapak Ibu? Alkitab berkata 5 itu bermultiplikasi jadi 100. Bilang sama saya, 5 jadi kekuatannya meningkat berapa? 100. Alkitab berkata bahwa kalau benih ditanam di tanah yang baik, itu hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang berapa? 60 kali lipat, ada yang berapa? 100. Nah, gimana mencapai 100 tadi itu? Kita bahas tadi. Kalau 5 tadi, artinya bicara persekutuan itu. Kalau dalam gereja ada hubungan itu, maka kekuatannya bukan 30. Hasilnya bukan 60. Hasilnya berapa? 100. Bilang sama-sama saya, berapa hasilnya? 100. Kalau Anda mau berbuah 100, gereja ini menghasilkan buah 100 kali lipat. Hubungan itu penting. Bilang sama saya apa? Hubungan itu penting. Saudara lihat,
gedung ini ya, kalau kita perhatikan bagian komponennya banyak nih. Dan salah satunya itu paku. Bilang sama saya, apa? Paku. Bor, ya kan? Nggak enak, paku itu kalau dihubungkan tuh sakit. Memang kalau bicara soal hubungan itu seringkali sakit. Bilang sama saya, hubungan seringkali apa? Menyakitkan. Tadi mereka nangis tuh karena tadi kan saya banyak di sini, terus saya masuk kan di dalam. Rupanya dia tadi sempat nelpon satu jemaat kita. Bu, udah lama nggak dateng nih. Rupanya di tekstin kalimatnya nggak enak, Bapak Ibu. Jadi ibu ini sebenarnya saya sudah hubungin. Kalau sama saya hubungin kan, ngomong begini Bapak Ibu, kangen ya, nyariin ya. Ngomong saya sih ngomongnya kayak gitu. Tadi pagi dicari Mega lagi tuh. Di mana Bu? Johan nggak nelpon lagi katanya. Coba lihat. Dia disemprot dengan kalimat-kalimat yang nggak enak. Coba saudara lihat. Tapi itulah sebuah hubungan gitu loh, paku gitu. Ya kan? Sakit tapi nanti pahalanya besar. Bilang sama saya, pahalanya apa? Besar. Saya percaya kalau kita di gereja ini kita bangun hubungan, kadang-kadang satu sama lain itu kayaknya hubungannya nggak enak. Tapi percaya deh, kalau 5 dibangun, kekuatannya itu 100. Bilang sama saya, 5 kalau dibangun kekuatannya berapa? 100. Iblis nggak mau gitu. Maunya kita nggak berbuah. Tapi kalau 5 dibangun, enak nggak enak resikonya kita tanggung. Gereja ini kekuatannya meningkat 100 kali ganda. 100 kali ganda. Bilang sama saya berapa? 100 kali ganda. Coba noleh kiri kanan. Noleh kiri kanan, kasih senyum dulu. Bilang gini, kau saudaraku. Bilang gitu, kau saudaraku. Persis sebelahnya orang gak enak gitu. Oh ini nyebelin nih. Kasih senyum gitu, kau saudaraku. Saudara mau bangun hubungan satu sama lain? Amin. Rajutan di dalam Tuhan. Tadi dibilang, satu poin yang saya tadi dengerin. Untuk hubungan dia, untuk 2. 1 pengampunan. Kedua penerimaan. Yang pertama apa? Pengampunan. Yang kedua apa? Sekali lagi. Yang pertama apa? Pengampunan. Lepas banyak pengampunan Bapak Ibu. Kalau kamu lihat yang nyebelin aku lepas pengampunan buat kamu ya. Bila-bila kalau salah bilang aku ampuni kamu. Yang setuju bilang amin. Mau terima yang sama lain? Terima Bapak Ibu. Terima. Ya. Kita menerima, kita accept siapapun di tengah-tengah kita. Kurangnya apa? Nggak apa-apa. Paku kita terima kok. Amin. Kertas gosok kita terima. Sebab kalau diterima semuanya, bangunannya jadi indah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Minggu ini kita ada beberapa ibadah doakan, dan kemarin saya sudah ceritakan mereka, kemarin kita ada outreach dan boleh dibilang ya hasilnya bagus, alami banget. Jadi kita nggak bikin suasana ibadah, mereka nyanyi-nyanyi dulu, biarin mereka happy-happy dulu, ya kan? Sudah kenyang perutnya, sudah tenang, ya kan? Saya cerita satu perkara, sederhana banget saya bicara soal stres kemarin. Loh kalau bicara stres gak peduli agama aja, agama apa aja pernah ngalami stres kan? Nah saya ceritain, dapat berkat gitu loh. Mau Bapak Ibu mau bantu untuk outreach selanjutnya? Mungkin kita saudara nggak adil, nggak apa-apa. Doain. Thank you buat Bu Arumi, Ibu Ingrid, juga yang kemarin terlibat banyak, khususnya juga Ibu Arumi yang banyak bergerak. Saya percaya kok kalau kita bergerak untuk memberkati orang, kita juga makin diberkati Tuhan. Amin. Dan doakan jiwa-jiwa kemarin ada yang Islam, ada yang macam-macam itu, kita doakan supaya mereka juga diberkati lewat acara-acara kayak gitu ya. Nah, minggu ini ada beberapa ibadah juga. Rebo kita ada komsel pagi. Bapak Ibu kalau nggak ada kemana-mana, yuk datang dong gitu. Jangkau yang lain lewat ibadah pagi Rebo itu. Saudara kan kehadiran sangat memberkati kok. Ya. Rebo malam kita ada doa malam, ada Bible study. Minggu kemarin kita belajar soal jiwa gitu. Saudara dipintarin, datang di Rebo. Cuma 1,5 jam kok. Nonton film aja lebih panjang. Film zaman sekarang 2 jam lewat. Ini ibadah cuma 1,5 jam loh, cepet. Tapi kita dapat, ya. Jadi kalau nggak ada acara apa-apa, kami sangat welcome. Datang yuk ibadah Rebo malam jam 7. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang punya talenta, saya juga kepingin di sini ada banyak suara-suara yang bagus nih. Mariana, ya kan? Kembangin suaranya. Joni juga John.
ya kan? Nih sebelahnya ini miss kita ini, jangan cuma bikin lemper aja, jangan bikin pempek aja gitu. Ya, terus siapa tahu nggak tahu suaranya dia fals apa enggak sih? Ini fals nggak suaranya sih? Aku nggak tahu. Hah? Kalau bagus-bagus kenapa enggak gitu loh? Kita cetak banyak orang-orang yang melayani Tuhan, amin. Siapa tahu di sini nanti muncul pengkhotbah yang hebat-hebat. Yuk, maju semua ya, yang bisa main musik. Yuk kita terlibat. Pokoknya semuanya kita libatin gitu. Ini gerejamu. Ini tempat di mana Bapak Ibu bertumbuh bersama-sama. Jangan takut nanti tersontoh. Biasa hubungan tuh disakitin orang biasa. Bilang sama saya, apa? Jangan takut tuh kamu pelayanan enggak. Nanti kesontoh, jangan rugi sendiri. Namanya di mana aja di marketplace aja kita ketemu orang nyebelin kok. Yang penting lepas pengampunan kita terima orang itu, amin. Nah, kemudian selain acara-acara di gereja ini juga ada penjangkauan di luar. Kalau mau terlibat bisa hubungi Pastor Gia atau Mega, bicara pada mereka, aku mau terlibat dalam hal ini silakan. Ya, itu kegiatan di gereja kita. Pokoknya gereja ini harus dinamis, nggak boleh diem. Kita memberkati kota ini. Kita bersyukur kota Perth ini nggak kayak Victoria. Kita diberkati Tuhan luar biasa. Dengan apa kita membalas cinta Tuhan, gitu ya. Nah, pagi hari ini kita menabur buat pekerjaan Tuhan. Jadi setiap kali kalau menabur bilang gini, Tuhan aku nabur nih, saya percaya ini benih, aku tak berkati, nanti pasti menuai dengan lipat kali ganda. Amin. Nah, pagi hari ini ayo kita sama-sama memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau persembahan Anda berupa persepuluhan, building atau misi di envelope itu tolong ditik di situ ya. Nah, kalau persembahan untuk operasional gereja cukup masukkan di kantong kolektor. Ya, kita akan doa. Eli, apa enggak keberatan kalau saya minta kalau untuk berdoa biar di situ enggak apa-apa? Ya, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Kami belajar bahwa kami akan dirajut di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi satu kesatuan yang kuat membangun gereja-Mu. Ya. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Pastor Mega Tuhan dan Pastor Johan Tuhan yang menggembalakan gereja ini Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, kami mendukung mereka Tuhan. Kami dukung mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan Tuhan ada di atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sekarang kami diberi kesempatan untuk memberi, kami diberi kesempatan untuk mengembalikan berkat yang Tuhan sudah berikan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, agar Tuhan kerajaan-Mu semakin dibesarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bisa jalankan sementara WLTP. Jiwa dan pikiran
Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Betapa pentingnya hubungan itu Tuhan. Engkau berkata jika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, mereka berdoa sehati, maka Aku akan menjawab segala doanya. Hubungan itu penting. Ketika kami berhubungan satu sama lain, kami berdoa sehati, kami melayani Tuhan dengan sehati sepikir, kekuatan melimpah terjadi di tempat ini. Buah yang 100 kali ganda terjadi di tempat ini. Tuhan, jadikan kami jadi satu rajutan di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun karena tidak enak, tapi kami belajar menerima, kami belajar mengampuni, kami belajar Tuhan untuk menghargai satu sama lain, saling memperhatikan, saling memprovokasi hal-hal yang baik, bukan provokasi hal-hal yang jahat. Ajar kami Tuhan, bersatu kami Tuhan untuk memuliakan dan memberkati kota ini. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu, lihat tangan-tangan ini Tuhan. Aku berkati di dalam nama Yesus, satukan kami Tuhan, satukan kami jadi satu rajutan di dalam Engkau. Kekuatan baru pagi ini terjadi di tempat ini, kekuatan kesatuan terjadi di tempat ini. Kami lepas berkat Tuhan buat setiap kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan pulang, kami rindu tangan-tangan ini akan berkarya kembali di marketplace-nya buat berhasil Tuhan. Kami juga lepas berkat untuk yang melayani di mimbar ini, Pak Musik, Pak Jeffrey, Sion Redom, maupun juga Mira Yodes. Biar Tuhan memberkati semuanya pelayan-pelayan di mimbar ini Tuhan, termasuk mereka yang berbicara pada pagi hari ini. Biar berkat melimpah, bahkan yang melayani di belakang, melayani apapun saat ini. Tuhan boleh lepas berkat buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Saat ini lihat tangan-tangan kami ya Bapa. Kami butuh diberkati, kami butuh dikuatkan, kami butuh disehatkan oleh Tuhan. Kiranya berkat kasih Bapa, anugerah Yesus, serta persekutuan dalam Roh Kudus turun menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama dan percaya bilang amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.